Bab 11. Struktur dan fungsi sel-sel penyusun jaringan dalam sistem pertahanan tubuh. Sistem imun atau sistem pertahanan tubuh tersusun dari sel-sel dan jaringan yang membentuk imunitas tubuh. Dengan demikian, terbentuk kekebalan tubuh terhadap infeksi atau penyakit. Namun pada saat daya tahan tubuh lemah, organisme penyebab penyakit dapat mengalahkan sistem imun dan memasuki sel-sel serta jaringan tubuh. Jika sistem imun kita dapat dikalahkan oleh patogen, tubuh kita akan mengalami suatu penyakit. A. Mekanisme pertahanan tubuh. 1. Jenis-jenis pertahanan tubuh. Fungsi sistem pertahanan tubuh sebagai berikut. A. Melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Benda asing tersebut dapat berupa mikrobia, penyebab penyakit dalam kurung patogen. Misalnya, virus, bakteri, protozoa, dan jamur. B. Menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak, debris cell, untuk memperbaiki jaringan. C. Menghilangkan sel abnormal. A. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikrobia patogen satu dengan yang lainnya. 1. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh berupa pertahanan fisik, pertahanan mekanis, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologis. A. Pertahanan fisik. Pertahanan tubuh secara fisik dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yang berfungsi menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh. Pertahanan ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. B. Pertahanan mekanis. Pertahanan tubuh secara mekanis dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikrobia. C. Pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan oleh kulit dan membran mukosa. Sekret tersebut mengandung zat-zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikrobia, contohnya minyak. D. Pertahanan biologis. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. 2. Respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misal akibat tergores atau benturan keras. A. Jaringan mengalami luka. Adanya kerusakan jaringan mengakibatkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh. B. Terjadi pelembaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. C. Fagosit kemudian memakan patogen. Inflamasi berfungsi mencegah infeksi penyebar ke jaringan lain serta mempercepat proses penyembuhan. 3. Fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikrobia atau partikel asing. Sel fagosit terdiri atas dua jenis, yaitu fagosit mononukleer dan polimornukleer. A. Pengenalan atau recognition. Mikrobia atau partikel asing terdeteksi oleh sel-sel fagosit. B. Pergerakan atau chemotaris. Setelah suatu partikel mikrobia dikenali, sel fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. C. Perlekatan atau alonion. Setelah sel fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran sel fagosit. D. Pengenalan atau ingestion. Ketika partikel asing telah berikatan dengan reseptor di membran plasina sel fagosit, membran plasma sel fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung mirip vakuola yang disebut fagosom. E. Pencernaan atau digestion. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti hydrolase dan peroxidase
berfungsi dengan fagosom membentuk fagolisosom. F. Pengeluaran atau releasing. Produk sisa partikel asing yang tidak dicerna akan dikeluarkan oleh sel fagosit. Protein antimikrobia salah satu jenis protein yang berperan dalam sistem pertumbuhan tubuh non-spesifik, yaitu protein komplemen. B. Sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh. 1. Limfosit. Limfosit terdiri atas dua tipe, yaitu limfosit B dan limfosit T. 2. Antibodi. Antibodi disebut juga imun globulin atau serum protein globulin karena berfungsi untuk melindungi tubuh melalui proses kekebalan imun. 2. Respon kekebalan terhadap antigen. A. Kekebalan humoral. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. B. Kekebalan seluler. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel-sel asing secara langsung. B. Jenis-jenis kekebalan dan gangguan pada sistem pertumbuhan. 1. Jenis kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri, sedangkan kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar. 2. Gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh dapat mengalami gangguan mulai dari yang ringan seperti alergi hingga kasus yang serius seperti penyakit autoimunitas dan penyakit AIDS. A. Alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu nyawa yang masuk ke tubuh. Alergi dapat berupa debu, serbuk sari, gigitan serangga, rambut kucing, dan jenis makanan tertentu, misalnya udang. B. Autoimunitas. Autoimunitas merupakan gangguan pada sistem pertahanan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. C. AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi HIV serius terhadap menyerang sel T pembantu yang berfungsi mensimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma.